Shalom, selamat pagi sahabat GPIB. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Semoga kita selalu dalam pimpinan Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam program Morning Call GPIB di hari ini, Rabu 27 Agustus 2025. Bersama saya Pendeta Hendrik Bernardus Rako yang melayani di GPIB Jemaat Immanuel Apokayan, Pospelkes Talitagum Lindung Payung. Sahabat GPIB, sebelum kita memulai membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kembali kami hadir Tuhan dalam hadirat-Mu yang kudus, untuk mengucap syukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, dengan segala kondisi dan situasi kami di saat ini. Engkau masih menganugerahkan kami nafas kehidupan untuk kami menapaki kehidupan kami hari ini. Karena itu kami mau mendasarinya dengan firman Tuhan sebagai kekuatan yang menopang kami menjalani segala aktivitas dan kegiatan kami hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Sahabat GPIB, pembacaan firman Tuhan kita pagi ini terdapat dalam surat Roma, pasal yang ketiga ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Saya akan membacakan untuk kita semua. Roma pasal 3 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat, yang menyatakan, jika demikian apa kelebihan orang Yahudi dan apa gunanya sunat? Banyak sekali dan dalam segala hal. Pertama-tama sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, dan berjuang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Ya, sahabat GPIB, pada pagi hari ini, mari kita lihat pembacaan kita. Kalau dilihat pada ayat yang pertama, dibuka dengan pertanyaan, apakah kelebihan Yahudi dan apakah gunanya sunat? Pertanyaan ini muncul karena ada hubungannya dengan surat Roma di pasal sebelumnya. Yang perikopnya adalah hukum Taurat dan sunat tidak menyelamatkan orang Yahudi. Sehingga pada ayat yang kedua, Rasul Paulus ini menegaskan kedudukan dari orang Yahudi dan tentang hukum Taurat. Dan Rasul Paulus tidak menganggap hukum Taurat ini tidak penting. Malahan dikatakan banyak sekali gunanya. Dan disampaikan orang Yahudi itu orang yang dipercayakan untuk menyatakan firman Allah. Karena mereka adalah keturunan dari orang-orang bangsa Israel. Tetapi apakah orang Yahudi dengan hukum-hukum Taurat yang mereka pegang itu menjadi satu-satunya keselamatan, satu-satunya cara, atau ukuran Tuhan dapat membalas kesetiaan manusia? Tentunya Rasul Paulus mengingatkan kesetiaan Tuhan tidak diukur dari seberapa banyak kebaikan atau hukum Taurat yang mereka perbuat. Rasul Paulus mengingatkan, jangan sampai mereka terjebak pada pemikiran pola pikir apabila mereka telah melakukan hukum Taurat, merekalah yang paling layak mendapatkan penyertaan Tuhan dan orang lain tidak pantas. Atau orang yang tidak melakukan hukum Taurat tidak mendapatkan bagian dari kesetiaan Tuhan, bahkan keselamatan dari Tuhan. Rasul Paulus mau menegaskan kesetaraan manusia di hadapan Tuhan, bahkan mau menunjukkan kebesaran kasih Allah. Tidak ada manusia yang terlepas dari kesalahan.
Tetapi karena kebesaran kasih Allah itu, tidak ada manusia yang tidak luput dari belas kasihan dan pengampunan dari Tuhan. Sahabat GPIB, melalui pembacaan perenungan kita di pagi hari ini, kita mau diingatkan kembali bahwa kita semua manusia pasti pernah berbuat salah. Tapi jangan karena berpikir manusia itu tidak lepas, Pak Pendeta, dari kesalahan, kita bisa memanfaatkan kebaikan dan pengampunan, baik itu dari orang lain, bahkan bukan hanya sesama kita manusia, tapi juga Tuhan saja mungkin bisa kita manfaatkan belas kasihan dan pengampunannya. Tuhan, maafkan saya karena saya berkata kasar dengan pasangan saya. Tuhan, maafkan saya karena saya bertindak kasar dengan anak-anak saya. Tuhan, maafkan saya karena membuat orang lain menjadi menderita. Sahabat GPIB, mungkin kita pernah berjanji, Tuhan, hari ini terakhir saya berbuat seperti itu. Besok-besok saya tidak mengulanginya lagi. Bisa saja pagi ini kita memulai hari dengan renungan firman Tuhan, tetapi nanti siang atau nanti malam kita berbuat salah di mata Tuhan. Karena di zaman sekarang, orang tidak berpikir apakah tindakan atau keputusan yang diambil itu benar, baik, atau tidak baik. Tetapi orang lebih memilih menguntungkan dirinya sendiri atau mengambil keputusan yang membuat dirinya atau lingkungannya lebih nyaman. Sahabat GPIB, dengan segala keterbatasan kita sebagai manusia, dan karena kita sadar kita manusia yang rapuh untuk bisa berbuat salah, kita diajak bersama-sama untuk tidak pernah lupa, bahkan terus merasakan bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni dan memberikan belas kasihan kepada kita. Karena itu, jangan pernah menyerah untuk berjuang, berusaha, memilih keputusan, dan melakukan tindakan yang benar di mata Tuhan. Mari sahabat GPB memulai hari ini dengan satu komitmen. Seperti tema kita pagi ini, yaitu untuk kita mau berpegang teguh pada kebenaran. Kebenaran yang membuat kita menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, dan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Apapun godaan, apapun tantangan yang dialami, teruslah meminta kekuatan dari Tuhan supaya Tuhan memampukan kita bisa berpegang dan menyatakan kebenaran. Selamat menjalani kegiatan di sepanjang hari ini, berjuang, berusaha menyatakan dan mewujudkan kebenaran Tuhan yang dapat dirasakan oleh orang-orang sekitar kita. Tuhan memberkati kita dengan firman. Amin. Mari sahabat GPB kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, sumber dari cinta dan kasih, terima kasih karena pagi ini Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu bahwa kasih Tuhan tidak pernah berhenti kami rasakan dengan segala situasi dan keadaan kami saat ini. Karena itu Tuhan, ajari kami, tuntun kami dengan hikmat dan Roh-Mu yang kudus, untuk kami dapat berpegang teguh dengan kebenaran dan kehendak Tuhan bagi kehidupan kami. Terkhususnya ketika kami menjalani kegiatan dan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang menyatakan kebenaran-Mu di tengah-tengah pergumulan maupun persoalan tantangan yang kami alami. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk setiap sahabat GPIB di tengah-tengah usaha dan pekerjaan mereka. Apapun yang Tuhan percayakan untuk mereka kelola dan mereka kerjakan, Tuhan berikan hikmat ketika mengelolanya. Tuhan berikan kesehatan ketika mereka mengerjakannya. Dan berkati Tuhan senantiasa yang membawa kecukupan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk setiap umat-Mu di tengah kelemahan tubuh atau sakit penyakit yang mereka alami. Biarlah mereka terus berpengharapan kepada Tuhan. Segala usaha yang mereka lakukan dari obat-obatan, dokter, dan seluruh perjuangan yang dilakukan di tengah sakit yang dialami, Tuhan melihat, Tuhan menguatkan serta memulihkan mereka.
Tuhan, kami juga menyerahkan setiap pergumulan kami, rencana bagi kehidupan kami, baik di tengah keluarga, pekerjaan, usaha. Biarlah Tuhan terus turut campur tangan, bertindak dan terus menyatakan kuasa Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Ajari kami ya Tuhan, untuk terus berserah kepadamu dan mengandalkan Tuhan di setiap aspek kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk persekutuan kami GPIB dari tingkat jemaat, mupel maupun sinodal. Tuhan memampukan kami untuk terus menyatakan kebenaran Tuhan dimanapun GPIB ditempatkan. Kami juga mau berdoa untuk kegiatan persidangan Sinode Raya pada bulan Oktober tahun 2025. Segala persiapan yang dilakukan biarlah Tuhan berkati, sehingga setiap rangkaian kegiatan acara di PSR tahun 2025 ini dapat berjalan dengan baik, mendatangkan sukacita dan damai sejahtera, terlebih untuk hormat dan kemuliaan nama. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Demikianlah sahabat GPIB, program Morning Call kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita.